Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kalau Anda tiba-tiba didatangi orang, kemudian orang itu marah-marah, orang itu memaki-maki, dan dengan wajah yang garang seperti preman, dia memaki-maki, "Kamu ini seperti ini, kurang ajar kamu." "Kamu kurang ajar," seperti itu. Kita kaget, kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dimarahi oleh orang itu dengan seperti cacian-cacian kayak trompet tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, wajah garang itu teringat ketika saya masih kecil. Saya sedang santai-santai dengan bapak dan ibu saya. Tiba-tiba ada orang datang. Orang itu marah-marah di depan bapak ibu saya. Tentu saja bukan dengan saya karena saya waktu itu masih kecil. Dan kemudian marah-marah dengan bapak saya. Bapak ibu saya diam saja. Dan waktu itu justru menghindar masuk ke rumah dan kemudian menutup pintu. Sebagai anak kecil saya kecewa. Kenapa bapak saya kalah? Kenapa ibu saya kalah? Kenapa tidak juga menanggapi dengan marah dan bahkan berani kalau perlu berantem? Itu yang saya anggap hebat pada waktu kecil. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kecewa tetapi saya tetap ikut masuk. Ikut mengikuti bapak ibu saya masuk ke rumah, kemudian pintu ditutup. Nah, saya berpikir, kenapa bapak ibu saya seperti itu? Kenapa kalah? Kenapa tidak gengsi, tidak melawan? Dan ini kemudian membuat saya bertanya-tanya dalam diri saya. Apa saya mau pergi meninggalkan bapak ibu saya? Saya kecewa seperti itu dan saya mau meninggalkan bapak ibu sejauh-jauhnya karena untuk menutupi kekecewaan saya. Tapi saya berpikir, lalu makannya gimana? Siapa yang mau ngasih makan? Nah, kemudian akhirnya saya hanya bisa ngomong dalam hati, kepada siapa lagi aku harus pergi? Padahal di dalam pelukan di rumah bapak dan ibuku makanan berlimpah, kasih semuanya ditunjukkan. Itu yang saya ingat. Baru sekarang saya paham bahwa mencoba mengalah bukan berarti kalah, tetapi semangat kerendahan hati untuk mencoba menetralisir semuanya supaya tidak terjadi kemarahan yang semakin menyala apinya kalau diladeni. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun bicara tentang kekecewaan banyak orang terhadap Yesus. Yesus mengajar, membuat mukjizat, dan telah mempunyai pengikut yang banyak. Tetapi hari ini sabda Yesus, bahkan juga beberapa hari yang lalu, ini berturut-turut Yesus bersabda tentang dirinya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, dia tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak bisa bertemu dengan Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian banyak murid merasa sabda ini keras, pernyataan ini keras, menimbulkan perdebatan banyak, dan banyak pengikut Yesus akhirnya meninggalkan Yesus karena merasa malu. Kok seperti ini? Bagaimana mungkin dagingnya kita makan? Kemudian Yesus memahami mereka-mereka yang sudah meninggalkan, kecewa karena tidak mau menerima sabdanya. Kemudian Yesus pun bertanya kepada para murid, lingkaran dalam kemuritan, yaitu 12 murid dan tentu saja relasi-relasinya. Dan mereka, Simon Petrus menjawab, "Guru, kemana lagi kami harus pergi? Kemana saya akan pergi? Saya tahu bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran." Para murid yang menjadi lingkaran dalam Yesus melihat
merasakan, mengalami dalam pengalaman hidup bersama Yesus, mukjizat-mukjizat, sabda Yesus, kuasa Yesus, maka mereka tidak mau meninggalkan walaupun Yesus ditolak oleh banyak orang, ditinggalkan banyak orang. Mereka mengatakan, kemana lagi saya akan pergi? Saya sudah paham, sudah tahu bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa di dalam Engkau keselamatan itu ada. Itu sudah dipahami oleh para murid. Maka seperti tadi saya juga mengalami. Sudah beberapa tahun waktu saya kecil, mungkin sekitar 6 tahun, itu saya melihat bapak saya dimarahi orang tadi. Sudah selama 6 tahun saya tinggal bersama bapak dan ibu saya. Maka ketika dalam hati punya pikiran kepengen lari meninggalkan rumah, tetapi kemudian saya berpikir, makannya gimana? Kemudian tidur di mana? Kepada siapa, kemana lagi saya akan pergi? Padahal saya yakin di rumah bapak ibu saya, orang tua saya, di rumah bapak ibu itu penuh dengan makanan. Tinggal makan, bapak ibu sudah masak, sudah mencari makan, sudah ada rumah, selimut, semuanya enak. Dan juga merasakan bagaimana bapak ibu saya selalu menyertai saya, selalu mendampingi. Dan setiap kali saya kecewa, misalnya nilai saya jelek, itu bapak ibu saya selalu memberi semangat lagi, menghibur lagi. Kalau saya baru musuhan dengan teman, itu kemudian juga memberi semangat. Dan itu yang membuat saya merasa, kemana lagi saya akan pergi? Padahal di rumah ini, saya merasakan kasih-Mu sendiri. Itu juga para murid kurang lebih seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup kita itu menunjukkan bahwa Tuhan memperlakukan kita setiap hari dalam sejarah hidup kita. Dalam kondisi bahwa kita misalnya retret, rekoleksi, pengendapan, mencoba melihat sejarah hidup lagi, itu waktunya kita melihat bagaimana Tuhan berjalan bersama kita, bagaimana Tuhan selalu menguatkan kita lagi. Dan disitulah kita selalu mengafirmasi Tuhan bersama kita, Emmanuel. Dan di situ kita akan selalu bertanya, kemana lagi saya harus pergi? Bersamamu Tuhan, saya selalu mendapatkan kasih pengharapan. Nah, saya mempunyai pengalaman. Ada satu keluarga, suami istri yang sudah punya anak, beberapa anak 3, kemudian mereka rupanya tidak cocok. Kemudian si istri ini akhirnya mengajukan cerai. Padahal nikahnya di gereja, tentu saja ajaran gereja tidak mengizinkan cerai. Kemudian begitu cerai, si istri ini pergi merantau ke luar negeri untuk bekerja karena harus menghidupi biaya hidupnya. Dan kemudian di luar negeri dia sudah kenal dengan orang-orang lain, dalam tanda kutip menjadi pacarnya. Kemudian akhirnya mereka sudah merencanakan untuk menikah dengan orang Eropa Timur. Dalam proses perjalanan persiapan menikah terjadi perbedaan pendapat ini di luar negeri. Kemudian orang itu akhirnya disentak, bahkan sedikit dipukul, seperti semacam kekerasan. Begitu wanita ini melihat dia diperlakukan seperti itu, padahal sudah mau menikah, maka dia langsung mengcancel pernikahan itu. Dia tidak akan memaafkan karena ternyata suaminya yang dulu itu ternyata lebih mencintai dia daripada orang baru yang akan dia nikahi ini. Dia menggampar, sementara suaminya dulu tidak pernah memukul, hanya mungkin dengan kata-kata. Kemudian akhirnya dia pulang lagi ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, kembali ke rumah lagi, kumpul dengan anak-anak lagi, tentu saja dengan suami yang sudah mempunyai surat cerai. Dan kemudian dia seakan-akan dalam hati mengatakan, kemana saya harus pergi? Ternyata di rumah ini, dengan mantan suamiku dulu, dengan anak-anakku, saya diterima,
saya diberi perhatian, semua menjadi keluarga. Surat cerai yang sudah diterima dari pengadilan negeri itu pun akhirnya disobek karena secara gerejawi mereka masih tetap suami istri dalam kacamata gereja. Walaupun dalam kacamata sipil atau negara sudah bukan karena sudah mempunyai surat cerai. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup bersama ini bisa kita rasakan. Maka ketika kita mempunyai kesulitan hidup, mempunyai hambatan, kita mempunyai, kalau dalam bahasa positifnya, tantangan hidup, maka kita kadang tergoda untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman. Kita tergoda untuk meninggalkan komitmen-komitmen kita. Maka sekarang kita bisa meneladan Petrus di dalam jawabannya ketika ditanya Yesus, apakah kamu juga mau pergi? Petrus menjawab, kemana saya harus pergi? Padahal dengan engkau bersama guru, kami tahu itulah jalan kebenaran. Engkaulah hidup yang sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita cari dalam sejarah hidup kita pengalaman-pengalaman, mukjizat-mukjizat di mana Tuhan selalu mengangkat kita, menyertai kita, dan setelah itu kita selalu akan menjawab ketika mempunyai godaan, mempunyai pertanyaan, mempunyai kegoncangan iman, mau meninggalkan iman, mau meninggalkan komitmen yang sudah kita bangun, kemudian kita hanya bisa menjawab, kemana lagi saya akan pergi? Karena engkaulah kebenaran, jalan, dan hidup. Engkaulah cinta yang sejati yang saya rasakan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.